Di balik indahnya Bali, tersimpan dunia niskala yang tak kasat mata. Saat malam turun dan roh berkeliaran, satu nama selalu berbisik dalam bayang-bayang. Leak. Sering diwujudkan sebagai Rangda, ternyata ada banyak misteri di balik Leak. Siapakah Leak sebenarnya? Ilmu hitam, wujud jadi-jadian, atau sekedar bayang dalam cerita turun-temurun? Apakah mereka benar-benar ada atau hanya cermin dari sisi tergelap manusia? Dalam kepercayaan lokal, asal-usul cerita Leak sendiri tidak bisa dilepaskan dari naskah-naskah klasik Bali dan Jawa kuno. Dalam Kidung Calonarang disebutkan tokoh seorang janda sakti bernama Ratna Manggali atau dikenal sebagai Calonarang menjadi sosok penguasa ilmu hitam dan banyak memiliki murid Leak. Sementara perwujudan kekuatan magis dari Calonarang yang paling mengerikan adalah Rangda. Sosok berwajah seram, berambut panjang, dan lidah menjulur yang menyimbolkan energi kemarahan dan balas dendam. Pura dalam tuh, kuburan tuh berkaitan juga persoalan-persoalan berkaitan dengan Leak. Jadinya apa yang kalian lihat, sosok seperti yang pertama seperti perwujudan kera, kemudian kambing, perwujudan babi, kemudian dan lain sebagainya sampai tingkat 11 Leak itu ada juga perwujudan-perwujudannya. Mengawali penelusuran, kami mencoba untuk mendatangi salah satu pelukis untuk mendapat gambaran goib dari Leak. Berlokasi di sebuah kuburan untuk pembakaran mayat, Bli Godes pun segera menggoreskan kuasnya. Yang ada di bayangan saya ada seorang yang nggak pakai baju dengan kain, di atasnya ditutupin dengan rambut, digurai ke depan. Oh berarti ini bukan dia ngadep ke belakang? Bukan, ini ngadep. Oh jadi dia ngadep ke depan, rambutnya di ke depanin gitu? Ada berbeda ya dari hal-hal. Yang menarik, ada wujud api terbang dalam lukisan yang terlihat mengurung area sakral. Ini seperti apa ya? Visual dari Banaspati. Jadi saya sempat menarik energi yang ada di sini barusan. Itu ternyata keilmuan ini mengandung prana yang keluar. Di saat prana itu keluar, itu membentuk seperti energi yang menyerupai api. Tetapi, lukisan goib pun belum mampu menjawab rasa penasaran kami akan misteri Leak Bali. Dalam artian bahasa, Leak berasal dari kata le dan ak yang berarti tidak wajar. Sebagian menyebut, Leak muncul dari lina aksara yang berarti hilangnya aksara. Aksara banyak diterjemahkan sebagai ilmu. Secara sederhana, Leak adalah hilangnya kebaikan dari ilmu sehingga membentuk perilaku jahat. Tetapi yang mengejutkan dalam pendapat mistik lainnya, ilmu Leak justru adalah jalan untuk memahami sisi gelap diri dan menguasainya, bukan untuk mencelakai orang lain. Dalam catatan sejarawan, kepercayaan terhadap Leak berakar dari sistem keagamaan pra-Hindu di Bali, yakni animisme dan dinamisme. Hal itu kemudian disinergikan dalam konteks Siwa Buddha. Dalam konteks ini, Leak bisa dilihat sebagai perwujudan kekuatan ilahi yang dapat bersifat positif dan destruktif sekaligus. Siwa itu sebagai perusak ya, itu adalah satu untuk memudahkan segala sesuatu yang memang harus dirusak dan dibunuh. Karena memang harus ada yang namanya pemelihara, perusak, dan segalanya. Jadi di sana Siwa itu akan memberikan tugas pada Leak itu untuk membunuh orang-orang yang wajar dibunuh. Lebih jauh, Leak justru adalah sebuah konsep dua kekuatan baik dan buruk yang saling melengkapi. Keberadaan Leak tidak serta-merta jahat, melainkan bagian dari keseimbangan semesta.
Karena itulah, Leak dan Rangda dalam tarian dan pertunjukan teater Calonarang sebenarnya adalah bentuk ritual sakral yang menegaskan nilai-nilai alam semesta dan religi. Tari Rangda dan Barong adalah perwujudan pertempuran abadi antara kebaikan dan kejahatan yang harus dijaga keseimbangannya. Leak ini sebenarnya diberikan kekuatan ini untuk diberikan manfaat kepada umatnya yang lain, sehingga dapat juga dilakukan atau digunakan untuk pengobatan, salah satu contoh. Untuk dilakukan penyengkeran gitu ya, penyengkeran salah satunya juga itu untuk tameng diri atau tameng keluarga. Tapi di sisi lain ada juga namanya oknum atau manusia setelah mendapatkan ini kekuatan ini disalahgunakan. Jadi kita menyebutnya pengiwan. Nah, sedangkan prosesnya adalah pedestian. Nah, itu praktisnya adalah pedestian. Nah, ini yang lebih dominan terdengar di masyarakat. Dalam kitab Usada Taru Pramana, ilmu pengobatan Bali kuno, memang disebutkan bahwa penyakit tertentu diyakini berasal dari serangan ilmu hitam atau leak. Penyembuhannya memerlukan ritual pengusiran roh jahat yang melibatkan mantra, herbal, dan penyucian spiritual. Meski begitu, Jero Hendra tak menolak jika ilmu leak sendiri mampu memunculkan wujud-wujud goib tergantung dari level keilmuan pelaku leak. Dari sebatas penyatuan ilmu dalam raga sampai mengubah wujud menjadi entitas goib. Wujudnya ini akan terus berubah sesuai dengan tingkatan atau fase-fase yang dia Level-level yang sudah dilaluinya. lalui selama hidupnya dia. Tidak ada wujud tetap dalam hal ini. Kemungkinan saja mereka karena terus menekuni bisa ke level 7, jadi tidak perlu merubah wujud tapi sudah bisa menggerakkan alam semesta ini sehingga muncullah Naspati, atau dia semasa hidupnya hanya sampai di level 5 berubah wujud menjadi mengerikan, atau dia hanya sampai di level 2 masih hewani. Dia sudah dipanggil oleh Tuhan gitu kan ya. Makanya banyak juga sosok-sosok orang yang mengilmu ini menjadi seperti binatang, contohnya kayak anjing dan lain-lain. Lantas, apa sebenarnya hakikat leak? Apakah dia punya kekuatan magis hitam yang kuat sehingga perlu diwaspadai kemunculannya? Mungkin tak akan ada yang bisa menjawabnya.